Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para peserta Diklat Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP dan rekan-rekan pelaut yang hadir pada kesempatan ini. Senang sekali saya, M. Anang Jatmiko MPD, dapat berdiri di hadapan Anda semua. Hari ini, kita tidak akan berbicara tentang navigasi, mesin, atau stabilitas kapal. Kita akan berbicara tentang stabilitas manusia di atas kapal, sebuah topik krusial yang menyangkut harga diri, keselamatan, dan karir Anda di masa depan. Slide 1. Judul utama. Narasi. Selamat pagi, sore siang. Saya M. Anang Jatmiko. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat serius, yang sering kali menjadi duri dalam daging di dunia pelayaran. Identifikasi kekerasan dan pelecehan di atas kapal. Topik ini bukan sekedar etika sopan santun, tapi menyangkut nyawa dan keselamatan operasional kapal kita. Mohon fokus penuh selama 30 menit ke depan. Keterangan. Berdiri tegap, kontak mata menyapu seluruh ruangan. Tunjukkan urgensi. Slide 2. Standar BST MSC 560. Narasi. Perlu Anda ketahui, materi ini bukan materi tambahan atau opsional. Ini adalah bagian dari standar baru BST MSC 560. Artinya apa? Dunia maritim internasional telah sepakat bahwa kompetensi teknis saja tidak cukup. Anda wajib memiliki kompetensi untuk menjaga martabat manusia di atas kapal. Ini adalah komitmen global untuk safety dan security. Keterangan. Tekankan kata wajib dan komitmen global. Slide 3. Tujuan pembelajaran. Narasi. Target kita hari ini jelas. Setelah sesi ini, saya tidak ingin Anda hanya hafal definisi, tapi Anda harus mampu membedakan mana candaan, mana harassment, mana assault, mendeteksi predator atau pelaku dari gerak-geriknya, menggunakan checklist identifikasi sebelum melapor, dan yang terpenting, berani mengambil langkah pencegahan. Apakah target ini bisa dimengerti? Keterangan. Baca poin dengan cepat, fokus pada outcome perilaku. Slide 4. Mengapa identifikasi penting? Narasi. Mengapa kita repot-repot belajar identifikasi? Kapal itu tempat kerja 24 jam. Banyak kasus kekerasan fisik atau seksual berat, dimulai dari hal kecil yang gagal diidentifikasi. Awalnya dianggap biasa, lama-lama menjadi fisik. Ingat, korban yang ketakutan akan kehilangan fokus navigasi atau jaga mesin. Jadi, identifikasi adalah garis pertahanan pertama keselamatan pelayaran. Gagal mendeteksi pelecehan, berarti Anda membiarkan lubang pada keselamatan kapal. Keterangan. Gunakan nada serius. Hubungkan pelecehan dengan risiko kecelakaan kapal. Bagian 2. Pemahaman lingkungan dan definisi. 10 menit. Slide 5. Lingkungan kapal. Narasi. Coba bayangkan. Lorong sempit, kabin berdekatan, suara mesin bising, dan kita jauh dari rumah berbulan-bulan. Kondisi ini adalah panci presto. Tekanan tinggi, ruang gerak sedikit. Inilah yang membuat risiko pelecehan di kapal jauh lebih tinggi daripada di kantor darat. Sedikit gesekan bisa memicu ledakan besar. Keterangan. Ajak audiens memvisualisasikan kondisi kapal. Slide 6. Hierarki di kapal. Narasi. Kapal butuh rank.
Kita setuju itu untuk komando. Tapi, rank sering disalahgunakan. Hati-hati jika atasan mulai memaksa kedekatan pribadi dengan bawahan, atau menjadikan penilaian kinerja sebagai ancaman. Saya tanya, apakah wajar jika atasan meminta layanan pribadi di luar tugas kerja demi nilai bagus? Tentu tidak. Itu penyalahgunaan relasi kuasa. Keterangan. Berikan contoh retoris untuk memancing pemikiran kritis. Slide 7. Konsep kekerasan, violence. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, violence atau kekerasan. Ini agresif, mendorong, melempar alat, menggebrak meja. Seringkali senior berdalih, ini cara mendidik mental. Salah. Jika tujuannya menimbulkan rasa takut dan cedera, itu adalah kekerasan, bukan pendidikan. Keterangan, tegas dalam membedakan antara ketegasan operasional dan kekerasan. Slide 8. Harassment. Visual, definisi dan contoh verbal atau non-verbal. Kedua, harassment. Ini lebih halus tapi tajam. Menghina fisik, merendahkan otak, mempermalukan di depan umum. Perilaku ini tidak diinginkan oleh penerima. Kuncinya di situ. Walaupun Anda bilang bercanda, kalau orang itu merasa direndahkan, itu harassment. Keterangan, tekankan kata kunci tidak diinginkan. Slide 9. Bullying. Ketiga, bullying. Ini harassment yang naik level. Rumusnya ada 3. Berulang, plus ketimpangan kuasa, plus tekanan psikologis. Jika bosun memaki OS setiap hari di depan kru lain tanpa alasan jelas, itu bullying. Tujuannya menghancurkan mental. Keterangan, gunakan gestur tangan menghitung 1, 2, 3 untuk rumus bullying. Slide 10. Sexual harassment. Keempat, dan ini sering salah kaprah, sexual harassment. Catat ini. Tidak perlu ada sentuhan fisik untuk disebut pelecehan seksual. Jokes porno, komentar tentang tubuh, dan body shaming, kirim stiker WA tidak senonoh, tatapan mata yang menelanjangi, itu semua sudah masuk kategori sexual harassment. Keterangan, nada bicara melambat untuk menekankan poin tanpa sentuhan. Slide 11. Sexual assault. Terakhir, sexual assault. Ini kriminal. Setiap kontak fisik bernada seksual tanpa persetujuan, menyentuh paha, meraba, atau menghalangi jalan di lorong sempit agar tubuh bersentuhan. Ini pelanggaran berat. Tidak ada toleransi untuk ini. Keterangan, nada bicara sangat tegas dan serius. Zero tolerance. Bagian 3. Identifikasi dan studi kasus, 10 menit. Slide 12. Checklist identifikasi. Bingung menentukan ini pelecehan atau bukan? Gunakan 5 checklist ini. 1. Apakah korban tidak suka? 2. Ada relasi kuasa? 3. Ada unsur seksual? 4. Berulang. 5. Bikin takut? Jika 2 atau lebih terjawab ya, lampu merah menyala. Itu harus ditangani. Slide 13 dan 14. Indikator pelaku dan korban. Jadilah detektif di kapal Anda. Lihat pelaku. Suka cari situasi sepi? Suka atur shift biar bareng target incaran? Lihat korban.
tiba-tiba pendiam, tidak mau makan di messroom, performanya anjlok. Jangan diam, itu sinyal bahaya. Slide 15. Studi kasus 1. Mari kita tes kepekaan Anda. Kasus 1. Bosun mempermalukan OS rutin tiap hari. OS jadi takut. Apa ini? Ya, bullying. Karena berulang dan ada relasi kuasa. Slide 16. Studi kasus 2. Sexual harassment. Kasus 2. Perwira komentar soal tubuh kadet tiap makan. Kadet risih. Apakah ini bercanda? Bukan, ini sexual harassment. Ingat, verbal pun termasuk pelecehan. Slide 17. Studi kasus 3. Sexual assault. Kasus 3. AB masuk kabin kadet, kontak fisik tanpa izin. Jelas, ini sexual assault. Ini harus segera dilaporkan ke master atau otoritas darat. Bagian 4. Dampak dan penutup. 5 menit. Slide 18-20. Dampak dan prosedur. Dampaknya fatal. Trauma, kerja berantakan, kecelakaan kapal. Jika Anda melihatnya, catat, dukung korban, laporkan. Kita harus bangun budaya. Kapal aman adalah kapal yang saling menghormati. Slide 21. Penutup. Identifikasi adalah kunci pencegahan. Mata dan telinga Anda adalah CCTV terbaik untuk menjaga keselamatan rekan kerja. Sesi kuis interaktif akan segera dimulai. Tujuan kuis ini adalah memvalidasi pemahaman kita mengenai konsekuensi dan kerangka regulasi di atas kapal. Mohon jawab dengan fokus dan akurat. Kita mulai. 1. Identifikasi tindakan. Pertanyaan 1 muncul di layar. Menghina, merendahkan, mempermalukan, mengisolasi seseorang dari tim, mengancam atau mengintimidasi merupakan tindakan apa? Tepat sekali, jawaban yang benar adalah perundungan. Pembahasan. Tindakan ini sesuai dengan definisi perundungan, yaitu perilaku yang menyakitkan secara psikologis, verbal, dan sosial, yang sering dilakukan berulang. Ini menunjukkan bahwa kekerasan di kapal tidak selalu berbentuk fisik. 2. Kategori dampak. Fasilitator. Lanjut ke pertanyaan 2 mengenai konsekuensi. Rasa takut dan tekanan yang terus-menerus dapat menyebabkan penurunan produktivitas kerja atau prestasi kerja. Termasuk kategori dari dampak apa? Benar, dampak utamanya adalah psikologis. Pembahasan. Penurunan produktivitas adalah akibat langsung dari gangguan psikologis seperti kecemasan dan hilangnya konsentrasi. Trauma psikologis inilah yang secara langsung merusak fokus kerja, yang merupakan ancaman serius bagi keselamatan operasional kapal. 3. Regulasi internasional. Fasilitator. Pertanyaan 3 fokus pada regulasi, yang bukan termasuk aturan internasional terkait dengan kekerasan dan pelecehan di kapal. Jawaban yang benar adalah PSC. Pembahasan.
PSC adalah mekanisme inspeksi dan penegakan hukum oleh negara pelabuhan. Ia menegakkan aturan. PSC bukan aturan inti yang mendefinisikan standar perlindungan seperti MLC, ILO, atau STCW. 4. Tanggung jawab kolektif. Pertanyaan 4 mengenai budaya di kapal. Membangun budaya aman, saling menghormati, merupakan tanggung jawab dari siapa? Jawabannya adalah semua awak kapal. Pembahasan. Tanggung jawab ini bersifat kolektif. Kapten memimpin, perusahaan membuat kebijakan, namun budaya kerja yang aman diciptakan dan dijaga oleh interaksi etis dari setiap individu di atas kapal. 5. Regulasi keselamatan kritis. Fasilitator. Pertanyaan terakhir, mengaitkan perilaku dengan keselamatan. Aturan internasional tentang keselamatan yang secara langsung dipengaruhi oleh faktor manusia ini adalah? Jawaban yang paling tepat adalah ISM, International Safety Management Code. Pembahasan. ISM Code mewajibkan kapal menerapkan sistem manajemen keselamatan SMS, yang sangat bergantung pada moral kru, komunikasi, dan manajemen risiko yang terkait dengan faktor manusia. Kekerasan adalah pelanggaran serius terhadap prinsip inti ISM Code. Terima kasih atas partisipasi aktif dan akurasi jawaban Anda. Kuis ini mengonfirmasi bahwa Anda telah memiliki pemahaman yang solid. Kalimat penutup pembelajaran. Ingatlah satu hal saat Anda kembali bertugas nanti. Pangkat di pundak Anda adalah amanah untuk memimpin dan melindungi, bukan lisensi untuk menyakiti. Mari kita jadikan kapal kita tempat yang aman, bermartabat, dan profesional. Keselamatan kapal dimulai dari rasa aman awaknya. Selamat bertugas, tetap waspada, dan jadilah pelaut yang bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.